ini cerita mengenai Usa yang mati. Matinya Usa itu sebetulnya kalau direnungkan bukan semata-mata salahnya Usa, tapi semuanya itu harus dilakukan di dalam koridor firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat. Hari ini kita mau bicara dari 1 Tawarikh pasal 15 yang menjadi bacaan saat teduh kita. Bapak Ibu kalau melihat di teks itu di Alkitab saya misalnya ada tulisan di bawahnya 2 Samuel pasal 6, 12 sampai 23. Jadi cerita ini di samping di 1 Tawarikh 15 juga terdapat di 2 Samuel pasal 6. Tetapi menurut saya setelah dibandingkan ada hal yang tidak dibahas di 2 Samuel 6 tapi dibahas di sini. Ini yang mau saya bahas dan mau saya highlight buat Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan ini cerita mengenai Usa yang mati karena dia melihat tabut itu diangkut dengan sapi atau lembu. Tergelincir mau jatuh, Usa memegang dan kemudian Usa mati seketika itu juga. Kalau saudara baca 1 Tawarikh pasal 13, Daud sempat marah sekaligus merasa takut kepada Tuhan. Wah, peristiwa ini benar-benar gak enak. Akhirnya tabutnya diam di rumahnya Obed Edom dan di situ terlihat dengan sangat jelas ada damai sejahtera Tuhan, ada berkat Tuhan turun atas rumah itu. Nah, saudara, 1 Samuel pasal 15 ini mencatat bagaimana kalau kita lihat Daud nampaknya sudah menenangkan diri dari kemarahannya yang lampau. Dan dia berkata di ayat 11 sampai 13. Mari kita lihat. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Saya terusin ya 2 ayat lagi. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Tuhan Allah itu dengan standar gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara lihat di sini, tadinya tabutnya ditaruh di kereta, ditarik oleh binatang. Sekarang tabutnya itu dipikul pakai gandar di bahunya para Lewi. Itu seperti raja di film-film Mandarin gitu ya, dipikul, dibawa oleh orang Lewi yang sudah menguduskan dirinya. Dan yang menarik perhatian saya adalah ayat 15 bagian akhir, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa yang terjadi di 1 Tawarikh pasal 13 atau matinya Usa itu sebetulnya kalau direnungkan bukan semata-mata salahnya Usa. Ya, Usa bersalah. Tapi ini juga salahnya Daud yang thoughtless, yang tidak memikirkan, tidak menyesuaikan dengan firman Tuhan. Tulisan Musa dari zaman ini kan berapa ratus tahun yang sebelumnya. Harus dibaca lagi, harus diperhatikan. Saudara, saya merenung di dalam cerita ini, saudara mau tekun seperti apa kayak buat Tuhan, giat, semangat. Wah, gak ada obat saudara, pelayanan habis-habisan buat Tuhan. Boleh-boleh saja, tapi semuanya itu harus dilakukan di dalam koridor firman Tuhan. Kalau saudara semangat, giat, tapi saudara tidak melakukan di dalam koridor firman Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan God's favor. Karena yang Tuhan mau adalah kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Gak cuma sekedar semangat doang bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari perhatikan kehidupan pembacaan Alkitab kita. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Daud dulu setelah Usa mati
Dia kembali kepada firman. Kalau dia kembali kepada firman, berarti kita juga harus kembali kepada firman. Selamat hari Minggu, selamat merenung, Tuhan memberkati.